Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi latihan menjawab tes wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa pada Pilkada 2024. Berdasarkan jadwal pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa, tes wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024 sampai 28 Mei 2024. Untuk itu, ada baiknya sahabat yang akan mengikuti seleksi tes wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa untuk belajar menjawab tes wawancara. Nah, di dalam konten ini saya telah sediakan latihan menjawab tes wawancara Panwaslu Kelurahan Desa. Yang pertama, apakah Anda bersedia menjadi pengawas pemilihan? Jawaban, saya bersedia. Pertanyaan kedua, apakah Anda bersedia menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas pengawas pemilihan? Jawaban, saya bersedia. Pertanyaan ketiga, apakah Anda tahu siapa saja yang dimaksud pengawas pemilihan? Jawaban, siap. Yang dimaksud dengan pengawas pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan pengawas TPS. Pertanyaan keempat, dari mana sumbernya penanganan pelanggaran pemilihan? Jawaban, menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sumber penanganan pelanggaran pemilihan adalah berdasarkan laporan dan temuan pengawas pemilihan. Pertanyaan kelima, jika terjadi pelanggaran pemilihan, apa yang harus dilakukan Panwaslu Kelurahan Desa? Jawaban, menyampaikan hasil pengawasan ke Panwaslu Kecamatan. Pertanyaan keenam, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan baik terhadap Panwaslu Kecamatan? Jawaban, saya bersedia. Ketujuh, bisakah Anda mencontohkan tentang ciri-ciri orang yang memiliki integritas? Jawaban, ciri-ciri orang memiliki integritas adalah ketika diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan atau kebenaran, ia akan menolak dan memilih untuk bertindak sesuai dengan peraturan atau kebenaran. Pertanyaan ke-8, bisakah Anda mencontohkan ciri-ciri orang memiliki loyalitas dalam suatu profesi? Jawaban, menurut saya, ciri-ciri orang memiliki loyalitas adalah ketika mengerjakan tanggung jawabnya, tidak pernah mengeluh atau menyerah atau bosan, dan dia tidak pernah mengabaikan tugasnya dengan alasan yang tidak mendesak. Kesembilan, bisakah Anda memberikan contoh seperti apa itu independensi? Jawaban, salah satu contoh sikap independensi adalah ketika seseorang memutuskan sesuatu yang menjadi kewenangannya benar-benar adil dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memihak. Pertanyaan ke-10. Apakah Anda tahu ada berapa tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024? Jawaban, menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, tahapan penyelenggaraan pemilihan sebanyak 10. Pertanyaan nomor 11. Peraturan apakah yang mengatur tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024? Jawaban, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Pertanyaan ke-12. Coba sebutkan 3 macam tahapan penyelenggaraan yang ada dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Jawaban, tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, dan tahapan pendaftaran pasangan calon. Pertanyaan ke-13. Apakah Anda mengerti tugas Anda pada tahapan penyelenggaraan pemilihan? Jawaban, iya saya mengerti. Pertanyaan ke-14. Apakah tugas Anda pada tahapan tersebut? Jawaban, tugas saya adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan desa. Pertanyaan ke-15. Apa yang dimaksud dengan masa tenang dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024?
Jawaban: masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan. Pertanyaan ke-16. Apa perbedaan PPS dan KPPS? Jawaban: menurut Undang-Undang, PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan di tingkat kelurahan desa atau yang disebut dengan nama lain. Sedangkan KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pertanyaan ke-17. Siapakah yang bertugas mengawasi di TPS? Jawaban: pengawas TPS. Pertanyaan ke-18. Ketika Anda berada di tempat pelaksanaan kampanye, apa yang akan Anda lakukan? Jawaban: mengawasi tahapan tersebut dalam bentuk memastikan metode kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan ke-19. Bisakah Anda menjelaskan apa itu pelanggaran administrasi pemilihan? Jawaban: menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Pertanyaan ke-20. Bisakah Anda menjelaskan apa itu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan? Jawaban: menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedomankan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Pertanyaan ke-21. Bisakah Anda menjelaskan apa itu pelanggaran tindak pidana pemilihan? Jawaban: menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pertanyaan ke-22. Apakah Anda bersedia ditugaskan oleh Panwaslu Kecamatan selain tugas Anda? Jawaban: saya bersedia. Pertanyaan ke-23. Bagaimana jika yang melakukan pelanggaran pemilihan adalah keluarga atau sahabat Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Jawaban: saya akan tetap melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban saya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan ke-24. Mengapa Anda tetap memilih mengutamakan tugas Anda dibandingkan keluarga atau sahabat Anda? Jawaban: karena sejak saya dilantik menjadi pengawas pemilihan, saya sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban saya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan ke-25. Bagaimana jika Anda terpilih menjadi panwas kelurahan desa? Sikap apa yang akan Anda lakukan di masyarakat? Jawaban: jika saya menjadi panwas kelurahan desa, saya akan melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kode etik penyelenggara pemilihan, serta menjauhi sikap arogansi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban seorang panwas kelurahan desa. Nah, itulah latihan menjawab pertanyaan tes wawancara calon anggota panwas kelurahan desa. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk sahabat yang akan mengikuti seleksi tes wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa Pilkada 2024. Nantikan lagi latihan selanjutnya mengenai tes wawancara Panwaslu Kelurahan Desa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.